Wahyuni sama-sama. Semoga cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi dengan kita ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, maka saya mengundang untuk ketua kelas untuk memimpin teman-teman untuk membacakan doa. Seluruhnya siap. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Ibu harap tetap berdiri karena kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Ya, bagaimana semua? Apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, kalau begitu Ibu tes dulu semangatnya ya. Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dun dun dun. Dan ding 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 dun dun dun. Semangat. Iya. Oke, tadi sarapan apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Di sini siapa yang sudah bisa membuat nasi goreng? Siapa yang bisa menjelaskan apa dan bagaimana cara membuat nasi goreng? Apa yang disiapkan dulu? Alat dan Bahan. alat dan bahan itu yang mana? Kompor. Kalau alat, kompor, ya, apalagi? Hanya itu alatnya. Ya, jadi harus bisa membedakan antara alat dan bahan ya. Ya, kemudian kalau bahanmu yang mana? Lagi telur, nasi ya, nasi. Selanjutnya apa? Memasak. Berarti kita sudah masuk pada tahapan-tahapan membuat atau langkah-langkah membuat. Bagaimana langkah membuatnya? Siapa yang bisa? Dikupas bawangnya, kemudian panaskan minyaknya, kemudian turunkan bawangnya, terus turunkan nasinya, apalagi? Kecap, apanya lagi? Penyedap rasa, oke baik, apalagi? Saus. Diaduk, aduk secara merata. Setelah itu siap disajikan. Kemudian siapa yang bisa membuat tips atau kesimpulannya? Ya, oke baik. Secara tidak langsung kita sudah masuk dalam materi kita hari ini, yaitu teks prosedur. Ya, siapa yang tahu apa itu teks prosedur? Ya, oke. Teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Iya, oke. Tepuk tangan untuk teman kita. Ada yang bisa yang lain? Iya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi teks prosedur. Jadi sebentar Ibu akan menayangkan sebuah video yang akan kalian simak. Kemudian agar kalian dapat memahami ya apa itu teks prosedur, kemudian bagaimana ciri-cirinya, strukturnya dan sebagainya. Kemudian setelah
benar. Jadi sebentar kita akan berkelompok berdiskusi untuk membuat suatu proyek ya, proyek tentang teks prosedur. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, kita masuk langsung ke materi ya. Ya, jadi Ibu akan menayangkan sebuah video dan ya kalian catat hal-hal yang penting ya. Ini jelas? Jelas? Kemudian untuk suaranya jelas? Ya, kalau menulis harus tegap ya. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 5 kurikulum merdeka, yaitu di bab 3 di bagian teks prosedur. Nah, yuk kita mulai ke bagian membaca. Anak-anak, kata kalian apa sih arti teks prosedur itu? Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Nah, anak-anak, ini merupakan ilustrasi dari teks prosedur. Yuk kita sama-sama bahas. Nah, judulnya adalah tuliskan judul yang membuat pembaca memahami apa kreasi atau penjelasan yang kamu buat, anak-anak. Kemudian alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini berisi tuliskan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian tambahkan keterangan jumlah atau ukuran agar lebih jelas bagi pembaca. Nah, kemudian anak-anak, teks prosedur itu ada langkah pembuatannya. Nah, kemudian kalian tuliskan langkah-langkah pembuatan secara berurut. Jadi intinya itu teks prosedur itu merupakan langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya itu ada tujuannya, judulnya, alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, dan yang terakhir penutup atau kesimpulan. Nah, kalian bisa memberikan tips-tips untuk pembaca. Kemudian anak-anak, yang harus kalian pahami juga, kapan kita menggunakan teks prosedur? Nah, kita menggunakan teks prosedur yaitu misalnya saat membuat resep makanan. Yang kedua, menjelaskan aturan permainan. Yang ketiga, membuat panduan eksperimen sains. Dan yang keempat yaitu memberikan arah atau panduan. Nah, ini merupakan saat-saat yang perlu kita menggunakan teks prosedur. Nah, anak-anak, lanjut kita ke urutan teks prosedur. Nah, sebelumnya tadi kita sudah sama-sama membahas ya, anak-anak. Urutan teks prosedur itu dimulai yang pertama dari judul, yang kedua alat dan bahan, dan yang ketiga langkah pembuatannya. Ini yang penting anak-anak. Dan yang terakhir tips-tips atau kesimpulan untuk pembaca. Nah, teks yang pertama ini contohnya itu judulnya di sini adalah cara membuat jus buah dengan menggunakan blender. Kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu potongan buah, air, dan es batu. Nah, karena kita akan membuat jus buah mangga ini ya, anak ya. Jadi kita perlu pasti buah mangga. Nah, yang ketiga yaitu ada cara membuat. Nah, cara membuat yang pertama, siapkan potongan buah, air, dan es batu. Yang kedua, siapkan blender dengan kabel sudah tersambung ke panel listrik. Yang ketiga, masukkan potongan buah, air, dan es batu ke dalam blender. Tutup blender dengan baik dan nyalakan tombol pemutar. Langkah yang nomor 6, kemudian matikan blender. Nah, yang ketujuh yang terakhir, sajikan jus buah dalam gelas, anak-anak. Nah, jus akan terasa lebih enak jika diminum dalam keadaan dingin dan segar. Tadi sudah kita saksikan dan simak bersama ya tentang apa itu prosedur dan lain-lainnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan berarti paham ya? Paham? Paham. Iya, paham. Secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Iya. Jadi teks prosedur itu adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan sebuah karya. Oke, baik. Untuk tujuannya siapa yang tahu? Iya, coba. Memberikan petunjuk secara urut kepada pembaca. Contohnya dia ingin membuat sesuatu, berarti dia harus melihat resep ya. Resep itu harus jelas ya supaya pembaca tahu. Ciri-cirinya siapa yang tahu? Oke. Memuat alat dan bahan yang diperlukan. Ini apa lagi? Apa? Menggunakan kalimat pembuka
tulisan. Ya, tuangkan jus ke dalam gelas. Menggunakan juga konjungsi ya atau penghubung. Kemudian ada juga imbuhannya. Ya, imbuhan itu bisa i atau di atau menggunakan kata kerja yang aktif. Ya, tadi contohnya kata kerja yang mana? Yang mana itu kata kerja? Menuang ya. Baik, selanjutnya kapan kira-kira teks prosedur itu digunakan? Oke, kapan? Memuat resep makanan. Ya, silakan disimak. Jadi ada 3 ya. Teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan ada juga namanya teks prosedur protokol. Ya, kita akan sama-sama melakukan tanya jawab dengan puisi ya. Siap? Siap. Saat membuka kardus barang elektronik yang dibelinya, Silvi menemukan buku kecil yang berisi teks prosedur. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? B. Yang mana? A atau B? B. B. Benar, oke. Lanjut kedua. Yang termasuk kalimat perintah di bawah ini adalah yang mana? A. A. Oke, benar. Oke, yang ketiga. Judul bahan atau langkah pembuatan dan tips kesimpulan merupakan B. 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 Yakin? Yakin. Oke, benar. Semangat. Oke, silakan berdiri dulu. Stretching dulu ya. Peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, goyang-goyang. Oke, teman-teman kita semua. Oke, sekarang duduk kembali. Ya, kita lanjut ya. Apa itu teks prosedur dan sebagainya. Sudah ada juga contohnya. Ibu akan bagi kelompok ya. Nama timnya itu apa? Kamboja. Temanya bunga ya. Ya, di sini Mawar. mawar. Ya, mawar. Ini Matahari. matahari. Oke. Sekarang ibu akan memberikan kalian tugas ya, tugas untuk berdiskusi. Ya, ibu punya box mystery box ya dan LKPD. Jadi, ibu akan membagikan LKPD-nya. Terus kalian akan cabut di sini untuk medianya ya. Jadi sesuai dengan petunjuk dari sini kalian akan membuat teks prosedur. Setiap perwakilan mohon untuk ke sini. Ya, silakan yang pertama. Ya, oke. Lanjut. Yang jangan lihat. Ya, oke. Yang mana? Ya, oke. Nah, kalian akan membuat teks prosedur dengan cara berdiskusi ya. Ya, jadi dalam berdiskusi sebentar semua harus aktif. Ada yang menulis, kemudian yang lain itu menuangkan ide-idenya. Presentator sebentar, yang presentasi itu bisa membaca ya. Lalu kalian mengerjakan, ibu akan menyampaikan dulu bagaimana caranya ya. Ya. Jadi yang pertama di sini adalah judul. Nah, judulnya harus jelas ya. Kemudian yang kedua, gambar produknya di sini ditempel ya. Kemudian yang ketiga, alat dan bahan. Kemudian yang berikutnya adalah langkah-langkah. Oke, sudah siap? Siap. Jadi dalam berdiskusi harus aktif semuanya ya. Nah, ibu kasih waktu 15 menit. Cukup ya? Ya, oke, silakan berdiskusi ya. Ya, waktunya masih lama. Ya, usah buru-buru. Ya, dibuat secantik mungkin ya, semenarik mungkin. Karena kalau membuat resep itu yang pertama pembaca lihat adalah apanya? Tentunya gambarnya ya. Ya, jadi gambarnya harus dibuat seunik mungkin. Sudah? Waktunya sisa 1 menit ya untuk kelompok matahari. Tepuk tangan. Oke, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok matahari akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Siti Zahira Mansur. Di samping kiri saya Atika Nita. Ya. Judul, membuat mie sedap pedas. Iya. Iya, seperti itu tampilan gambarnya. Bahan, mie sedap pedas, kecap, saus, bumbu penyedap. Langkah-langkah, rebus mie ke dalam air mendidih. Di sisi lain, tuangkan saus dan bumbu penyedap ke dalam piring. Setelah itu, tiriskan mie ke dalam piring. Aduk
hingga merata. Mie sedap goreng pedas siap disajikan. Enaknya dimakan selagi masih hangat ya teman-teman. Iya, itu adalah tipsnya. Oke, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, sebelumnya, oke, ditanggapi dulu teman-temannya. Bagaimana? Bagus. Sudah bagus. Tidak ada komentar? Tidak. Tidak ada saran? Tidak. Oke, tepuk tangan. Ya, yang kedua silakan dulu. Ya, yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kamboja akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aditya Noval Anugrah. Di samping kiri saya Ramadana Hasila Anindya. Iya. Judul, membuat ayam crispy. Iya, seperti itu tampilannya. Ngiler tidak? Iya. Alat dan bahan. Alat, sendok, mangkok, panci, kompor. Bahan, adonan basah, adonan kering, air es, tepung. Iya. Langkah-langkah, celupkan potongan ayam ke adonan kering, lalu ke adonan basah, kemudian ke adonan kering sambil ditekan dan diremas 10 kali. Goreng dan minyak panas 160 C hingga berwarna kuning keemasan. Masukkan ke piring. Ayam crispy siap disajikan. Oke, mantap sekali. Oke, tepuk tangan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ada tanggapan untuk kelompok Kamboja? Ya. Kelompok terakhir yaitu kelompok Mawar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mawar Kan? akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Iqbal Sati dan di samping kiri saya Afina Aulia Alika Novalin Fikria S. Iya, silakan. Ya, itu apa itu? Pop ice. Iya. Oke. Judul, membuat pop ice rasa taro. Alat dan bahan. Alat, sedotkan, blender, gunting, tap, tempat pop ice. Ya. Bahannya Bahan, es batu, air, gula. dan gula. Iya, oke. Silakan dibacakan langkah-langkahnya. Ya. Masukkan dalam blender. Pop ice 75 ml, air dan 1 gelas es batu. Ya. Terus? Blender sampai halus. Ya, terus? Ada berapa cara itu? Ada 3 cara ya. Yang tadi, yang pertama itu Larutkan pop ice dalam 100 ml air. ya semangat, nggak semangat. Tambahkan 1 gelas es batu, Ya, 100 gram. ya, Kocok dan nikmati. iya, oke. Yang ketiga, larutkan pop ice dalam 200 ml air. Ya, Panas. ya panas. Aduk dan merata dan nikmati. Iya. Ada 3 cara ya? Iya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Mawar. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Iya. Oke. Jangan dulu. Ada yang mau ditanggapi? Bagaimana penyampaiannya? Apakah terdengar suaranya atau bagaimana? Kurang terdengar. Iya. Ya disampaikan supaya ada evaluasi untuk
regu, mawar ya. Diterima ya nak? Ya, lain kali kalau presentasi harus dengan suara lantang dan jelas ya. Oke, bagaimana hasil presentasinya? Bagus, bagus. Oke, bagus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Ya, ini untuk penilaian juga ya. Oke. Oke. Bagaimana, sudah paham ya? Dengan membuat teks prosedur ini, kalian pasti lebih paham ya? Lebih paham seperti apa itu teks prosedur. Oke, baik. Sekarang Ibu akan membagikan evaluasi ya. Evaluasi individu. Silakan dikerjakan. Ini waktunya 7 menit ya. Oke. 7 menit. Oke. Ya, dibaca baik-baik ya. Dibaca baik-baik kemudian dijawab ya. Oke, silakan. Oke, sudah? Sudah ada yang selesai? Oke. Oke, yang selesai. Ayo. Gampang ya, cuma 10 nomor. Kemudian sudah beberapa kali juga dijelaskan. Oke. Kita. Oke. Oke. Sudah nak? Oke. 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 Ya. Oke, baik. Sekarang berdiri lagi. Dengarkan instruksi Ibu. Ya, dengarkan instruksi Ibu. Tangan ke depan. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke pinggang. Tangan ke bawah. Ya, sekarang tangan ke atas. Fokus. Berarti bagus fokusnya. Lagi. Tangan ke bawah. Tangan ke samping. Oke, sudah bagus fokusnya. Berarti kita lanjut. Oke, siapa yang pertama? Dari sana dulu ya. Ya, oke, silakan Lena. Ya, mohon maaf ini jaringan agak. Oke, silakan pilih. Nomor 7. Oke, dibaca. Yang mana? Disebut? Apa yang mana? Oke, benar. Oke, yang mana? 2. Oke. Perhatikan bagian teks prosedur berikut. Yang mana? Yang mana? Oke, benar. Lanjut. Oke. Mana? Ya. Berikut contoh teks prosedur membuat sesuatu adalah. Oke, benar. Oke, lanjut. Oke, lagi. Agak
Kemudian kedua mengantuk dan yang ketiga adalah kesal. Ya, jadi kalian bebas untuk mengungkapkan perasaan kalian dengan menggambar sesuai dengan emoji di atas. Oke, kemudian setelah kalian menggambar, di sini Ibu ada kolom. Ada kolom senang, ngantuk dan kesal ya. Kalian tempel satu-satu ya. Kalian tempelkan perasaan kalian di atas. Oke, sudah? Ya, silakan tempelkan. Ya, antri ya. Oke. Ya, lagi berapa? Ngantuk ya? Tidak apa-apa kalau mengantuk. Ya, semua di kolom senang. Oke, senang semua ya. Tidak ada yang mengantuk? Iya. Ya, tidak ada yang kesal sama Ibu? Iya. Ya, baik. Oke, jadi silakan belajar di rumah ya. Silakan diperdalam lagi tentang apa yang sudah dipelajari hari ini.